Hai, masih bersama saya, Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, kemarin dilangsungkan sidang terkait dengan kasus Indramayu. Sebagaimana agenda sidang, Ririn dijadikan sebagai saksi atas terdakwa Priyo. Teman-teman sekalian, dalam proses persidangan tersebut terjadi kericuhan. Ada yang tidak percaya dengan kesaksian Ririn karena Ririn di dalam benaknya sudah di benaknya penonton, pengunjung sudah menjadi orang yang bersalah. Sementara Ririn ini mencoba untuk menceritakan kebenaran yang sebenar-benarnya. Ada yang bilang yang disampaikan Ririn adalah bohong. Apakah benar bohong? Sementara Ririn juga menceritakan kepada polisi tentang bagaimana dia dikatakan lari dari Indramayu. Dan itu dipercayai. Lari keluar kota dipercayai dan itu disampaikan. Artinya keterangan Ririn juga digunakan oleh mereka. Pertanyaannya, apakah Ririn bohong? Nah, teman-teman, mari kita analisa permasalahan ini agar kita semua menjadi terang benderang. Teman-teman, sebelum kita ke analisa, mari kita bacakan terlebih dahulu berita berikut ini. Simak baik-baik agar kita tidak salah dalam menganalisa. Berikut ini. Dari Kompas.com, sidang pembunuhan satu keluarga di Indramayu, terdakwa Ririn hadir jadi saksi, bersikukuh tak salah. Wah, bagaimana? Kita lanjut ya. Indramayu, Kompas.com, terdakwa Ririn Rifanto kembali mengklaim bahwa dirinya bukan pelaku pembunuhan satu keluarga di Pauman, Indramayu. Hal tersebut Ririn sampaikan di hadapan majelis hakim saat menjadi saksi untuk terdakwa Priyo Bagus Setiawan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Indramayu, Rabu 13 Mei 2026. Saya tidak tahu adanya pembunuhan itu. Saya tahu ada pembunuhan dari Priyo waktu di mes nelayan. Itu baru dibuka sama Priyo, kata Ririn di persidangan. Ditunjuknya Ririn sebagai saksi ini diketahui atas permintaan dari kuasa hukumnya, Tony RM. Permintaan tersebut awalnya ditolak oleh jaksa penuntut umum. Mereka menilai bahwa terdakwa yang bersama-sama menjadi tersangka tidak dapat menjadi saksi meskipun perkaranya dipisah atau splitsing. Dari mana? Alasan lain karena JPU menilai bahwa terdakwa Ririn telah memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Namun JPU menyerahkan keputusan kepada majelis hakim soal menjadikan terdakwa Ririn sebagai saksi. Tapi dengan catatan keterangan Ririn sebagai saksi tidak disumpah karena berstatus sebagai terdakwa. Hakim pun menyetujui hal permintaan dari JPU. Dalam keterangannya, Ririn mula-mula menceritakan soal proses penangkapan yang dialami dirinya dengan Priyo. Sejak awal penangkapan, Ririn mengaku mendapat penyiksaan oleh polisi.
Bahkan saat di mes nelayan tempatnya ditangkap, penyiksaan itu berlanjut saat keduanya dibawa ke kantor polsek setempat. Ririn mengaku penyiksaan yang didapatnya tanpa diawali pertanyaan apakah dirinya benar pelaku pembunuhan atau tidak. Setelah itu, Ririn dan Priyo dibawa ke sebuah toang atau kebun dengan mata ditutup. Ririn mengaku kala itu ia hanya merasakan rumput di kakinya tanpa tahu sedang berada di mana. Di saat itu, ia diminta tiarap lalu kakinya ditembak oleh polisi. Ririn dan Priyo kemudian dibawa ke Rumah Sakit Indramayu, lalu ke Polres Indramayu. Di kantor polisi, Ririn mengaku kembali mendapat penyiksaan hingga kakinya dipatahkan. Masih dengan keterangan yang sama, kekerasan itu dialaminya tanpa lebih dahulu diperiksa oleh penyidik. Ririn menilai dirinya terus disiksa karena ia terus menyebut nama Aman Yani dan Joko sebagai pelaku pembunuhan sebenarnya. Cerita berlanjut saat malam kejadian pembunuhan, menurut Ririn, ia tidak tahu menahu soal pembunuhan Budi dan keluarganya. Karena itu ia sedang diajak seseorang bernama Joko ke asrama Penganjang dan tidak sedang ada di lokasi kejadian. Adapun alasannya bisa berada di TKP pembunuhan diketahui atas dasar permintaan dari korban Budi. Ririn mengaku diminta untuk menjadi penengah karena Aman Yani hendak datang menagih utang. Saya pergi sama Joko. Waktu datang lagi ke rumah Budi, Aman Yani, Budi sudah tidak ada. Hanya ada Priyo, kata dia. Di TKP, Ririn kemudian sempat menginap di rumah korban hingga akhirnya pergi membawa mobil milik korban dan menginap di hotel di wilayah Jatibarang. Dari sana Ririn mengaku diajak oleh Priyo ke Jakarta untuk mencari Aman Yani. Dilanjut pergi ke Semarang, Jawa Tengah karena Priyo mengajak untuk ke rumah saudaranya. Hanya saja saat sampai di Semarang, mereka urung ke rumah saudara Priyo dan memutuskan untuk kembali lagi ke Indramayu. Saya dan Priyo saat itu salah naik mobil, jadinya malah ke Surabaya, jelasnya. Di Surabaya, Ririn dan Priyo sempat menginap sebelum akhirnya kembali ke Indramayu. Setelah keduanya melamar menjadi anak buah kapal, sesampainya di Indramayu, keduanya menuju mes nelayan yang ada di wilayah Kecamatan Kendokan Bunder. Di mes nelayan, Priyo baru ngebuka semuanya, terang Ririn. Ririn mengaku setelah mengetahui kejadian itu, ia sempat mengajak Priyo menyerahkan diri ke polisi. Tapi Priyonya hanya diam saja. Tidak lama dari itu, Ririn merasa ponselnya seperti disadap dan dilacak. Ia pun sengaja tidak bercerita ke Priyo dengan harapan bisa ditangkap oleh polisi. Gak bilang itu sengaja biar ketangkap, ujar dia. Kuasa hukum terdakwa Tony RM menambahkan, Ririn di TKP juga sempat menanyakan kepada Priyo, ada di mana Aman Yani, termasuk Budi dan keluarganya. Yang jawab Joko, Budi dengan Aman Yani katanya lagi keluar, ada urusan bisnis. Lalu Ririn juga menanyakan kepada Joko kalau istrinya kemana.
Joko menjawab, istrinya sakit, dibawa sama Pak Saroni bersama kedua anaknya, Budi dan Uwis. Pergi keluar menginap di rumah saudaranya Pak Saroni, ujar Tony. Adapun alasan Ririn sempat menginap di rumah korban meski tanpa ada tuan rumah dijelaskan Tony. Karena Ririn percaya pengakuan Joko yang mengaku sebagai saudaranya Budi. Masih disampaikan Tony, termasuk alasan Ririn membawa mobil milik korban pun atas suruhan Joko yang mengaku sebagai saudaranya Budi tersebut. Termasuk soal mobil pickup, Ririn melihat mobil itu dikeluarkan oleh Joko. Ketika Ririn bertanya, dijawab Joko, nanti akan diambil saudaranya Budi. Nah, belakangan ternyata Evan yang ambil. Kuat dugaan yang menghubungi Evan pura-pura jadi Budi itu Joko. Kalau berdasarkan keterangan Ririn. Lebih lanjut, Tony menyebut bahwa Ririn tahu telah terjadi pembunuhan setelah viral di media sosial dan pemberitaan. Ririn lalu menelpon istri Evan bernama Lela. Temannya bernama Irfan, temannya yang lain bernama Dani, hingga istrinya sendiri bernama Sheila. Maksud menelpon itu, kata Tony, Ririn hendak mengkonfirmasi soal kebenaran pembunuhan tersebut. Artinya, ketika Ririn menanyakan itu, dia benar-benar tidak tahu adanya pembunuhan itu. Lanjut Tony, Ririn baru tahu kejadian sebenarnya saat berada di mes nelayan. Ketika Priyo menceritakan semua kronologi kejadian, Priyo menyebut pelaku pembunuhan sebenarnya adalah Aman Yani, Hardi, Yoga, dan Joko. Termasuk Priyo sendiri juga menyaksikan para pelaku menghabisi nyawa kelima korban. Ririn ini kemudian mengajak ke Priyo menyerahkan diri, tapi Priyo diam saja. Akhirnya ketika HP-nya di-track karena sinyalnya naik turun, Ririn tidak cerita ke Priyo dan Ririn berharap ditangkap. Berharap ditangkap. Tudingan adanya intimidasi yang diklaim terdakwa ini sebelumnya juga dibantah oleh Kasat Reskrim Polres Indramayu, AKP Muhammad Arvin Bahar. Arvin menegaskan tidak ada upaya intimidasi apalagi sampai mematahkan kaki tersangka dalam proses penyelidikan. Adapun luka pada kaki Ririn dan Priyo Bagustiawan adalah tindakan tegas terukur yang dilakukan petugas karena keduanya mendorong dan melawan petugas saat hendak ditangkap. Kami melakukan tembakan peringatan terlebih dahulu 2 kali ke tanah, dilanjutkan melakukan penembakan pelumpuhan. Arvin menjelaskan Ririn dan Priyo sempat melarikan diri selama 1 minggu. Mereka kabur ke wilayah Bogor, kemudian melanjutkan pelarian ke Semarang dan Pasuruan. Sampai dengan akhirnya kembali ke Indramayu dan dilakukan penangkapan. Arvin juga menegaskan bahwa proses pemeriksaan terhadap tersangka turut didampingi oleh kuasa hukum mereka, yakni Ruslandi. Nah, Ruslandi ini yang sekarang ini justru berbalik membela keluarga korban gitu ya, yang demo kemarin. Dalam proses itu dipastikan tidak ada paksaan dilakukan petugas, apalagi intimidasi hingga kekerasan fisik yang dilakukan kepada kedua pelaku. Kemudian selanjutnya pada proses pemeriksaan sebagai tersangka, baik Ririn maupun Priyo sudah mendapatkan hak pendampingan advokat yang ada saat itu sudah didampingi oleh pengacara Bapak Ruslandi. Dari hasil penyelidikan dan alat bukti, pelaku pembunuhan mengarah kepada Ririn dan Priyo. Keduanya kemudian ditangkap di wilayah Kecamatan Kedokan Bunder, Indramayu pada Senin 8 September 2025 sekitar pukul 03.00 WIB. Oke.
Oke, sudah bisa bisa dibahas ya teman-teman ya. Sinkron ya, sinkron dengan beredarnya berita ini ya, sinkron. Oke, kita bahas ya teman-teman, kita bahas. Nah, teman-teman, tadi ya dalam informasi ini disebutkan nama-nama ya, nama-nama Amanjani, Joko, Hardi, Yoga. Oke. Nah, nama-nama ini saat ini ya, nama-nama ini saat ini masih misteri. Oke lah, saya katakanlah begitu ya, misteri karena memang tidak ada. Nah, sekarang ini persoalannya sidang sudah berjalan. Sidang sudah berjalan di proses persidangan. Joko, Ririn sebagai saksi atas terdakwa Priyo, demikian juga sebaliknya. Priyo juga diproses sebagai saksi atas terdakwa Ririn. Nah, ini tidak main-main teman-teman, tidak main-main. Kenapa? Kasus ini begitu keji ya, begitu keji. Dari korban 5 orang, kemudian ada juga anak-anak balita, itu sungguh sangat keji dan saya mengutuk keras itu. Tetapi yang kita ingin tahu sekarang adalah siapa pelaku pembunuhan sebenarnya. Ketika kasus ini digulirkan di pengadilan, Ririn dianggap sebagai pelaku, otak pelaku dari semua ini. Tetapi ketika diurut dari mensrea, tidak ketemu teman-teman, tidak ketemu. Teman-teman coba mengingat kembali apa yang menjadi dasar dakwaan jaksa penuntut umum. Dari yang saya baca, dasar dakwaan jaksa penuntut umum adalah Ririn merasa dendam karena meminta uang sebesar Rp750.000 karena menyewa mobil yang konon katanya mobilnya mogok. Katanya Budi beralasan bahwa tidak ada uang. Sehingga menurut jaksa, Ririn ini dendam 750.000. Kalau kita lihat dari profil dari Budi, Budi adalah seorang pengusaha. Apakah dengan kondisi seperti ini, uang 750.000 itu tidak ada dan tidak dikembalikan? Sehingga menurut jaksa menimbulkan rasa dendam pada Ririn. Dan pada akhirnya menghabisi 5 orang ini. Anda yakin tidak? Anda percaya atau tidak? Hanya gara-gara uang Rp750.000 sehingga melakukan pembunuhan didasari pada dendam. Hai. Ririn itu teman baik Budi. Teman baik ini sama-sama pernah menjadi marketing di BJB. Dua-duanya teman baik. Dari hubungan baik ini tidak terbayangkan bahwa Ririn akan menghabisi Budi. Tidak terbayangkan. Ini menurut saya. Ya logika kan. Orang teman baik, tidak ada masalah apa-apa. Apa hanya gara-gara 750.000 sehingga dendam menghabisi semua ini? Tidak masuk akal. Oke, itu dari dakwaan. Nah, kita tidak ketemu ya, motifnya tidak ketemu di sini. Lalu, sebagaimana yang saya bacakan tadi, sebenarnya dari awal Ririn berkeinginan untuk melaporkan ke polisi. Priyo inilah yang tidak memberikan tanggapan. Dan dari berita ini saya dapatkan Ririn baru tahu cerita sebenarnya ini, bahwa pelakunya ada di sekitarnya, bahwa dia
didakwa, dituduh ya, itu justru dari Priyo. Saat di mana? Saat sebelum ditangkap di mes nelayan. Di mes nelayan saat mau ditangkap. Nah, proses penangkapannya pun mungkin Anda tahu, pada akhirnya ya seperti yang diceritakan tadi, ketika sejak awal ditangkap langsung mendapatkan penyiksaan, seolah-olah mereka ini sudah pelakunya. Oke, dan dampaknya sudah kelihatan ya teman-teman. Nah, justru ini mengagetkan kita semua kawan-kawan. Seorang terdakwa yang dituduh dengan kasus, ini bukan main-main ini, pembunuhan berencana. Bukan main-main, hukumannya bisa hukuman mati. Tetapi justru harus dibuktikan. Di sini tidak muncul nih, kapan perencanaannya, bagaimana perencanaannya, bagaimana cara masuknya, bagaimana cara eksekusinya. Apakah anak-anak ini, istrinya, apakah juga Haji Saroni juga target perencanaan itu? Ini juga harus dibuktikan teman-teman. Karena ini pembunuhan berencana. Kalau pembunuhan berencana sudah dipastikan harus ada motif, harus ada mens rea. Kalau saya tiba-tiba melakukan itu pembunuhan biasa. Tapi ini sudah direncanakan, artinya harus dibuktikan itu. Jaksa juga berkewajiban untuk membuktikan secara material. Benar nggak pembunuhan itu dilakukan oleh Ririn? Bagaimana caranya? Bagaimana perencanaannya? Sehingga menimbulkan keyakinan hakim. Ketika hakim nanti bertanya bagaimana rencananya, nggak ada ya. Ingat ya kawan-kawan ya, khusus kasus ini pembunuhan berencana haruslah diketahui dulu prosesnya. Proses perencanaannya, ya, penyusunannya, kemudian kapan melakukan eksekusinya, bagaimana setelah eksekusi, kemudian apa yang harus saya lakukan setelah eksekusi, itulah yang dinamakan perencanaan. Kalau tidak ada perencanaan, bagaimana bisa? Ya enggak? Oke ya, dalam kasus ini dilibatkan nama-nama lain. Oke ya, ada nama Aman Joni, ada Hardi, ada Yoga, ya kan? Sekarang timbul pertanyaan, siapa itu Aman Jani, siapa Hardi, siapa Yoga, siapa Joko? Oke, kita satu-satu. Aman Yani ada? Ada. Oke, ada. Joko ada? Disebutkan ada, tapi fisiknya tidak ada. Oke. Hardi disebutkan ada, tapi fisiknya nggak ada. Kemudian Yoga disebutkan ada, tapi fisiknya nggak ada. Oke, kita berorientasi hanya pada 3 orang saja. Antara Aman Yoni, Rio, dan Ririn. Ririn sama Hardi ada hubungan. Oke, Ririn sama Hardi ada hubungan. Hubungan yang pertama adalah Aman Yoni ya. Ririn sama Aman Yoni ini adalah hubungan paman. Hubungan paman, selain hubungan paman, dia juga hubungan pernah bekerja sama di BJB, pernah bekerja di BJB, Bank Jabar. Oke, kita kesampingkan dulu nih Priyo. Di sini korban adalah Budi. Budi juga adalah mantan karyawan BJB. Oke ya. Jadi tiga-tiganya ini ada hubungan. Ada Ririn, ada Aman Yani, ada Budi almarhum. Oke. Mari kita urut-urutkan. Pasca kejadian ini muncullah cerita bahwa Aman Joni ini punya utang sama Ririn. Aman Joni punya utang sama Ririn.
Aman Yani uangnya dipinjam sama Budi. Ririn punya uang ada di Aman Yani. Aman Yani punya uang ada di Budi. Ini kalau nggak salah 300 juta, yang ini 130 juta. Ririn ke Aman Yani 300 juta, Aman Yani ke Budi 130 juta. Kalau ini didalami, uang yang besar ini didalami, masuk akal nih ceritanya nih. Ririn menagih Aman Yani menyerahkan bahwa uangku ada di Budi, sehingga Ririn bisa saja menagih ini 130 juta. Mungkin kalau marah itulah penyebab dari marahnya. Iya kan? Jadi besar nih, gara-gara 130 juta ditagih oleh Ririn, asalnya dari Aman Yani ini tadi. Ririn marah, dendam sehingga menghabisi Budi. Kalau ini ceritanya, ini justru lebih berkualitas daripada Ririn pinjam mobil 750.000, mobilnya mogok, Ririn dendam, minta uang 750.000, nggak dikasih, dihabisin 5 orang. Ini nggak masuk akal. Oke ya, nggak masuk akal. Betul-betul tidak masuk akal. Nah, karena ini masih simpang siur keberadaan mereka-mereka ini, ada Ririn, ada Priyo, ada Joko, ada Aman Yani, ada Yoga, ada Hardi. Oke. Karena ini masih misteri, ada beberapa yang tidak diketahui keberadaannya. Saya pribadi menyarankan untuk membuka semua CCTV. Karena CCTV itu, teman-teman, merekam semua kegiatan 24 jam hingga 24 jam. Dan ini sudah ada muncul sebagian, tapi kan tidak utuh. Karena tidak utuh itulah menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Apakah Ririn betul-betul pelakunya? Sebagai pelaku yang sangat keji, yang katanya dibantu oleh Priyo, dibuktikanlah secara terbuka. CCTV adalah salah satu alat untuk mendukung itu. Yang kedua, ponsel. Seperti diceritakan di depan tadi, bahwa ponsel daripada Ririn itu sampai dia ditangkap itu masih hidup. Bahkan Ririn berharap dia ditangkap polisi. Kalau ponselnya masih hidup, artinya jejak-jejak komunikasi itu masih ada. Kalau jejak-jejak komunikasi itu masih ada, artinya bisa disampaikan, bisa diinformasikan bahwa sejatinya Ririn itu bukanlah pelakunya. Kalau jejak digitalnya ada. Nah, masalahnya dalam proses persidangan kemarin, jejak digital berkaitan dengan keberadaan SIM card justru sudah berubah. Kartu yang dimiliki oleh Ririn, handphone yang dimiliki oleh Ririn sudah di lock out. Nah, masalahnya kartunya sudah berubah. Saya tidak tahu ini ya, saya tidak tahu ulah siapa, yang jelas Ririn menyampaikan bahwa kartunya Ririn bukan itu. Teman-teman yang lain yang pernah berhubungan dengan Ririn kan juga bisa menghubungi berapa nomor Ririn yang sebenarnya. Terus sekarang ini berapa nomornya yang di persidangan. Nanti akan kelihatan. Nah, siapa kira-kira yang berkehendak untuk itu? Sementara handphone, kartu nomor, memori dan sebagainya itu ada dalam penguasaan polisi.
sejak dia ditangkap. Sejak dia ditangkap. Lantas, apakah polisi tidak membuka handphone itu? Ataukah polisi sudah membuka tapi justru berkesimpulan lain? Logikanya begini, kalau tersangka mematikan handphone, melock out ataupun menonaktifkan handphone, polisi itu bisa buka. Bisa buka untuk mengetahui ada keterangan apa di dalam jejak digital ini. Ini masalahnya di sini. Nah, kalau polisi yang menonaktifkan, kalau polisi yang meng-lock out, kemudian dia mengatakan bahwa bukan saya. Sekarang pertanyaannya, untuk kebenaran ini, ada kemauan nggak polisi untuk membuka nomor itu? Ada kemauan nggak polisi untuk mengikuti jejak digital ini? Apa yang ada dalam handphonenya Ririn? Kalau ada kemauan, silahkan dibuka agar kita tahu semua apa yang terjadi sebenarnya. Bukan justru malah menghindar. Bukan, tidak perlu sebenarnya jawaban. Yang dibutuhkan hanyalah perbuatan. Oh iya ya, harusnya ini HP-nya ada. Dari HP itu bisa mendapatkan posisi seseorang. Dari HP ini bisa melihat karakter seseorang. Dari handphone ini bisa melihat histori. Tapi kalau tidak mau buka, atau tidak mau tahu, atau mau bodoh amat, justru ini tanda tanya besar. Tanda tanya besar yang masyarakat harus jawab. Nah, ini terakhir himbauan kepada seluruh masyarakat, ya, kita hargai, kita hormati proses penegakan hukum, kita hormati. Tetapi perjalanan peradilan juga kita dorong agar transparan, terbuka, apa adanya untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki. Ini paradok ya, paradok. Di sisi lain keterangannya Ririn itu didengarkan. Contoh, lari ke Bogor, lari ke Jakarta, lari ke Semarang, lari ke Demak, lari ke Surabaya, itu didengar. Tapi keterangan yang lain dia tidak dengarkan. Padahal dia ingin menyampaikan sesuatu bahwa dia, menurut dia ya, bahwa dia bukanlah pelakunya. Kemudian alat bukti yang dituduhkan ya sebagai dasar Ririn sebagai terdakwa ini, alat buktinya masih minim. Petunjuk, CCTV petunjuk, ya kan? CCTV petunjuk. Kalau adanya CCTV, apakah itu sudah membuktikan bahwa Ririn adalah pelakunya? Tentu saja tidak. Dibutuhkan bukti-bukti langsung, ya, bukti-bukti eviden yang langsung yang menunjukkan bahwa Ririn adalah pelakunya. Ada adigium mengatakan bahwa lebih baik kita melepaskan 1000 orang yang bersalah, tidak ada masalah, daripada kita menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Teman-teman, kita akan lanjutkan lagi ulasan kasus ini agar menjadi lebih terang benderang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.